kebakaran gunung sampah yang menumpuk di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sejak 3 hari belakangan belum juga padam. Sebuah helikopter Super Puma membelah langit di atas lahan TPA Sarimukti seluas hampir 20 hektar yang terbakar sejak Sabtu malam. Bak pengangkut sampah berjejer di pinggir Jalan Julaiha, depan Pasar Atas Baru, Kota Cimahi. Sudah beberapa hari, sampah tidak terangkut. Ibu tahu nggak kalau Bandung waktu itu sempat kebakaran yang TPA itu? Iya, tahu. Ya. Ibu taunya waktu itu dari mana sih? Dari grup RW. Oke, mengenai berita tentang TPA itu kebakaran saya tahu. Saya tahunya dari sosial media, ya dari Instagram sih tepatnya. Karena ada salah satu akun di Instagram itu dia tuh suka ngupload info-info tentang apa aja nih yang terjadi di Bandung gitu. Jadi saya tahunya lewat Instagram. Saya tahu bencana itu dari mana dan bisa ceritain nggak? Nah, awalnya nggak tahu nih. Biasanya kalau di komplek saya itu seminggu sekali pengambilan sampahnya. Nah, sudah hampir 3 minggu, sampahnya semakin menumpuk hingga akhirnya banyak berita juga di media sosial, terus juga banyak tetangga yang ngasih informasi bahwa adanya kebakaran di penampungan sampah di Bandung itu. Kira-kira nih dari kebakaran itu dampak ke sini kerasanya apa ya, Bu? Ya kerasanya sampah makin numpuk, lama untuk diangkutnya. Itu pengangkutannya berapa lama, Bu? Kalau biasanya berapa tuh sejak kejadian itu? Pas gimana? kejadian itu hampir 2 bulan lebih. Dari kejadian itu hampir 2 bulan lebih, terus sampah makin numpuk. Terus ada kabar katanya udah normal lagi gitu. Nah, dari situ normal sampai sekarang itu diangkutnya kadang 10 hari sekali, kadang seminggu sekali. Kalau sekarang? Kalau sebelum kejadian kebakaran itu? Kejadian kebakaran biasa normal sebelum kejadian. Oh, setiap hari? Enggak setiap hari, seminggu sekali. Tiap bulan kan bayar ke RW. Diambil tiap bulan ke rumah. Ibu masih sebulan 70. Belum karena kemarin kejadian itu ada kebakaran, ibu ngasih lagi. Biarilah ibu yang ngeluarin uang daripada sampah nggak kebuang kan, numpuk. Ibu ngasih lagi ke orang yang dikasih rongsokan itu. Jadi double, kesana ngasih, kesini ngasih. Kalau misalnya ada yang ngeganggu apa aja? Iya, ngeganggunya kan banyak binatang pada keluar, terus bau, sampah makin numpuk nggak terkendali. Saya di sini rumah dan kosan, di mana tempat sampahnya menjadi satu. At least yang satu rumah tuh nggak cuma sendiri, nggak cuma satu keluarga, tapi sama anak kos-kos yang lain. Jadi adanya penumpukan sampah. Selain adanya penumpukan sampah juga jadi banyak belatung, banyak lalat, terus banyak juga hama-hama yang lain kayak tikus juga gitu. Itu sangat mengganggu lingkungan juga ya gitu. Jadi kayak makanan hama juga. Jadi kayak ke tanaman, ke lingkungan di teras juga itu jadi terpengaruh gitu. Dampaknya tuh tentu aja sampahnya jadi kemana-mana ya, dan mungkin kronologinya dulu kali ya. Jadi waktu saya lagi lihat tuh informasinya, beritanya tentang ada TPA kebakaran, itu posisinya saya lagi di Bekasi, saya lagi pulang gitu. Dan pada saat saya baca berita itu, saya awalnya biasa aja gitu, asal tahu aja oh ada kebakaran gitu. Karena saya juga nggak tahu TPA itu ada di mana, jaraknya seberapa jauh dari kosan saya gitu. Nah, kebetulan besoknya balik ke Bandung gitu kan. Nah, di minggu pertama sih biasa aja gitu, karena ya mungkin sampahnya banyak, cuman mikirnya tuh masih
oke nanti mungkin minggu depan diangkat gitu. Nah setelah minggu kedua dan ketiga itu ternyata nggak diangkat-angkat kan sampahnya, dan sampah itu jadi meluber kemana-mana, bahkan ke jalan gitu kan. Jadinya itu cukup mengganggu pemandangan sih, dan apalagi tuh jadi di gang kosan saya di ujung jalannya tuh ada yang jualan gitu, sehingga sampah rumah tangganya tuh lebih banyak dari sampah rumah tangga biasanya. Jadi untuk pemandangan cukup terganggu sih. Yang pasti saya jadi sering beli trash bag ya, trash bag biar sampah saya tuh ditaruh di satu trash bag aja biar nggak banyak gitu. Dan saya juga jadi ini sih suka milah-milah sampah kan, kalau misalnya kayak botol plastik, kardus, terus bekas skincare atau makeup itu kan berguna ya untuk pemulung gitu kan. Jadi biar terpilah gitu loh. Yang kayak botol-botol dan plastik itu bisa dikasih ke pemulung. Terus yang masuk tempat sampah tuh yang ya sama makanan dan lain-lain kayak gitu. Biar sampahnya nggak terlalu banyak gitu pas di bak sampahnya. Waktu itu ibu suka ngumpulin ini nih kayak botol-botol bekas. Ibu kumpulin, terus ibu kasih ke orang yang biasa ibu kasih gitu. Nah, si sampah itu misalkan ada 2 kresek lah gitu, botol-botol bekas, sekalian ibu sampahnya tolong dibuang. Kadang ada 2 kresek ke 3 kresek, ibu kasih uangnya, kasih uang buat buang sampah. Oh, jadi bukan yang ngejual si botolnya? Bukan, gitu? enggak, malahan ibu ngasih botolnya bekasnya ibu yang dikumpulin, kasih uang lagi buat buang sampahnya. Akhirnya cara satu-satunya di mana orang lain pun mengikuti hal itu, kita mencoba memilah-milah sampah tersebut, dari mulai sampah yang B3, terus sampah yang bisa daur ulang, dan yang plastik. Sebenarnya mungkin itu kayak kita sama-sama semuanya masih mencoba adaptasi gitu. Jadi melakukan hal itu semaksimal mungkin aja, dipisah-pisahin si sampahnya gitu. Oke, berarti Tete pada dasarnya memang udah tahu pemilahan sampah atau pas kejadian itu baru? Nah kalau sekilas mungkin tahu ya dari dulu, cuman setelah ada kejadian ini cari tahu lagi nih, cari informasi lagi, research ke yang lain, dan memang di sini juga banyak saling sharing ya gimana caranya supaya nggak terlalu banyak dampaknya gitu. Saya harap sih pemerintah bisa notice ya mengenai sampah ini, dan pemerintah juga bisa memfasilitasi mengenai sampah ini, karena dari dulu permasalahan sampah ini tidak selesai-selesai, dan warga juga bisa lebih aware mengenai bahayanya sampah. Terima kasih. Untuk masyarakat sendiri, kita sama-sama mencoba beradaptasi dengan habit yang baru untuk memilah-milah si sampah. Kayak sampah plastik mungkin bisa diambil atau didaur ulang sama orang yang memang membutuhkan, kayak pemulung. Terus kayak bahan makanan kan bisa dikompos juga ya, sama yang B3. Nah itu buat masyarakatnya. Untuk pemerintah mungkin lebih ke kita nggak tahu sih sebenarnya gimana ya proses pemerintahan, cuman kalau saya sebagai masyarakat pinginnya mungkin lahannya diperluas atau cari yang lain